I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Teriakan Prabowo saat dipecat Habibie. Presiden apa Anda? Anda naif. Polemik pemecatan Prabowo kembali muncul. Kubu Prabowo bersikeras bahwa Prabowo itu tidak dipecat, tapi diberhentikan secara hormat. Kok dipecat? Prabowo nggak pernah dipecat. Dia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pemberhentian dalam militer hanya dikenal dua cara, yaitu pensiun atau pemecatan. Pemecatan juga dibagi dua jenis, yaitu pemecatan secara hormat dan pemecatan secara tidak terhormat. Jadi mau ngeles bagaimanapun Prabowo tetap saja dipecat. Itu adalah fakta, bukan black campaign. Ada beberapa fakta menarik soal pemecatan Prabowo. Presiden saat itu, Habibie, yang mencopot Prabowo Subianto kala itu dari jabatan Panglima Kostrad. Cerita itu ditulis Habibie dalam buku berjudul Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Di halaman 111, buku tersebut terdapat cerita dialog Presiden B.J. Habibie dengan Prabowo saat dilakukan pergantian Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998. Prabowo menghadap B.J. Habibie di Istana Merdeka untuk mempertanyakan pencopotan dirinya dari jabatan Pangkostrat. Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrat, kata Prabowo seperti dituturkan Habibie dalam buku. Ini sebenarnya cara berbicara yang sangat tidak sopan kepada Presiden. Apakah Anda berani berbicara ke bos Anda dengan pilihan kata-kata yang menantang seperti ini? Mungkin saja Habibie tidak sesangar Prabowo, tapi tetap saja Habibie itu presiden dan tetap harus dihormati. Kelanjutan percakapannya adalah, Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti, jawab Habibie. Mengapa? Tanya Prabowo. Habibie menjawab bahwa itu dilakukan karena dia mendapat laporan dari Panglima ABRI tentang adanya gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka. Saya bermaksud untuk mengamankan presiden, kata Prabowo. Itu adalah tugas pasukan pengamanan presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangap dan bukan tugas Anda, jawab Habibie kepada Prabowo. Presiden apa Anda? Anda naif, jawab Prabowo dengan nada yang sangat marah. Masa bodoh, saya presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan, jawab Habibie. Lihat kan betapa santunya Prabowo. Presiden saja bisa sampai dibentak, apalagi tindakan menggerakkan pasukan tanpa izin Panglima saat negara sedang keadaan genting. Merupakan tindakan yang patut dicurigai. Untuk apa menggerakkan pasukan ke Jakarta? Yang ingin dilengserkan rakyat adalah Soeharto, bukan Habibie. Selain itu, presiden juga dijaga oleh pasukan bersenjata dan mereka memakai peluru tajam, bukan sekedar gas air mata saja. Tidak ada alasan logis untuk menggerakkan pasukan dari luar Jakarta ke dalam Jakarta. Teriakan Prabowo, presiden apa Anda? Anda naif, juga menunjukkan bahwa diri Prabowo menyimpan amarah yang sangat meledak-ledak. Mana mungkin orang sabar akan berani membentak panglima tertingginya. Percakapan Habibie dengan Prabowo terus berlangsung memanas sampai akhirnya salah satu staf khusus Presiden, Sintong Panjaitan, meminta Prabowo meninggalkan ruangan karena Presiden Habibie akan menerima tamu berikutnya. Tak lama setelah itu, Dewan Kehormatan Perwira dibentuk dan menginvestigasi Prabowo tentang pelanggaran yang dilakukannya. Dewan Kehormatan Perwira pada akhirnya mengeluarkan surat keputusan nomor Kep 03898 DKP. Isinya adalah sederet pelanggaran Prabowo dan menutup dengan rekomendasi pemecatan dari TNI. Fakta di atas berdasarkan kepada buku yang ditulis oleh Habibie. Habibie tidak memiliki kepentingan apapun untuk menjatuhkan Prabowo melalui buku tersebut. Bahkan pokok pembahasan buku tersebut bukanlah pemecatan Prabowo, tapi tentang reformasi. Fakta pemecatan Prabowo yang paling tidak bisa dibantah adalah Prabowo berhenti dari militer karena rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira. Surat keputusannya ada, catatannya ada. Hal ini tidak akan pernah bisa dibantah siapapun.
Prabowo memang sudah mulai mencari kawan untuk Pilpres 2019. Pertarungan memang belum mulai, tapi para partai sudah mulai melirik satu sama lain. Isu pemecatan Prabowo pun selalu ingin dipadamkan oleh kubu Prabowo. Pemecatan terdengar lebih buruk dibandingkan pemberhentian, padahal kedua hal tersebut artinya sama. Apalagi jika kita melihat kembali pernyataan Prabowo ke Habibie, apakah orang seperti ini pantas menjadi presiden? Kepada panglima tertingginya saja bisa kurang ajar, apalagi ke orang lain. Oke, itu fakta yang sangat menyenangkan mengenai Bapak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.